Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zomi Chandra dengan NPM A1M020029 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema atau judul Konsep Dasar Manajemen Pendidikan guna memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang keempat, pembagian manajemen. Yang kelima, komposisi keterampilan manajemen. Yang keenam, ruang lingkup manajemen pendidikan. Dan yang ketujuh, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Adapun yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama ada manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, money atau uang. Money atau uang atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa lahan, gedung atau bangunan, dan juga mesin. Sedangkan modal kerja berupa kas dan juga piutang. Yang kelima, metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam, market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang ketujuh, minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Lalu menurut Patah tahun 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Lalu yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Pembagian manajemen puncak atau top manajemen, disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif atau key eksekutif. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Lalu yang kedua, manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Lalu yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill. Merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill. Merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi.
Lalu ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, manajemen peserta didik. Merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan dan pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan juga pemerintah. Yang keenam, manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prévoyance atau kemampuan melihat masa depan. Yang ketujuh, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Lalu ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan dari Douglas tahun 1963. Merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dan ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, serta tugas-tugas. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian di video ini. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.